Oke, and welcome back to my channel. Di video ini aku bakalan menjawab pertanyaan kalian yang sering kalian tanyakan, yaitu belajar bahasa Korea itu mulai dari mana sih? Oke, daripada kalian DM aku terus, aku bakalan bikin video ini buat ngasih tahu kalian mulai dari mana sih belajar bahasa Korea. Pause video ini dulu untuk subscribe dan hit the notification bell, karena setiap hari Selasa dan hari Jumat aku bakalan ngasih kalian video-video tentang bahasa Korea. Oke, kita masuk ke inti video. Di sini aku ada catatan, jadi aku bakalan ngeliat catatan terus. Di sini aku ada tentukan tipe belajar yang kamu suka. Itu yang nomor 1. Kalian sukanya tuh belajarnya offline atau online? Karena tiap orang pasti beda-beda. Kayak kalau misal aku nih, aku tuh sukanya versi online. Jadi kalau misal aku dipaksain untuk belajar offline, aku tuh pasti kayak gak tahan gitu loh. Nah, jadi pertama kalian harus tentuin bahwa kalian itu sukanya belajar offline atau online. Nah, untuk offline itu ada les. Kayak kalian datang ke kursus-kursus yang biasanya ada di luar sana. Terus ada dari buku, soalnya banyak banget yang tanya ke aku kayak, "Kak, buku apa sih yang kakak pakai gitu?" Aku nggak belajar pakai buku, soalnya aku tipenya online, jadi aku nggak belajar dari buku. Jadi kalau misal tanya rekomendasi buku, aku nggak bisa jawab, maaf banget nggak bisa jawab ya. Terus habis itu dari temen, jadi kalau misal kalian punya temen yang bisa bahasa Korea, kalian bisa tanya terus kayak ajarin gitu. Nah, untuk yang online adalah dari website atau dari YouTube atau dari aplikasi. Jadi kalau website, kalau kalian udah lihat videoku, kalian pasti bosen banget dengerin ya. Dari Talk to Me in Korean, karena emang di Talk to Me in Korean tuh bener-bener lengkap banget. Even though kalian itu nggak bayar, which is free, yang kayak aku yang nggak modal, yang free itu kalian udah bisa dapat dari level 1 sampai level 9, dan ada juga yang level IAGI untuk intermediate. Meskipun pelajarannya nggak terlalu banyak, kayak paling satu lessonnya itu cuman 1 atau 2 atau 3 halaman, tapi menurutku udah cukup sih, kayak basicnya untuk belajar bahasa Korea gitu. Dan kalau kalian pengen belajar di Talk to Me in Korean, kalian harus bisa baca Hangul dulu ya, karena di Talk to Me in Korean nggak ada kayaknya untuk ngajarin kalian Hangul. Sebenarnya ada, tapi dia menjual itu dalam bentuk buku dan harganya kalau nggak salah 300.000 ya. Jadi habis itu kalian bisa cari di YouTube. Jadi aku udah jelasin di video sebelah sini tentang gimana caranya belajar secara gratis, dan salah satunya di situ adalah dari YouTube. Dan di situ aku jelasin banyak banget tentang resources yang bisa kalian dapat dari YouTuber-YouTuber yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia tentang belajar bahasa Korea. Habis itu ada aplikasi. Untuk aplikasi itu banyak banget. Biasanya kalian paling pakai kalau nggak Duolingo atau Ekban atau apa sih? Aku soalnya nggak terlalu suka pakai aplikasi karena kalau di aplikasi itu kan kayak nggak terlalu urut ya. Sedangkan aku tuh sukanya belajarnya kayak urut dari beginner yang level 1 sampai 9, terus IAGI gitu. Jadi kayak aplikasi itu menurutku semacam penunjang. Kayak mostly itu nambah tentang vocab. Dan kalau tentang apa ya, belajar tentang present tense, kayak future tense atau past tense itu nggak cocok deh kayaknya kalau pakai aplikasi. Tapi aplikasi itu bagus buat menunjang. Dan meskipun aku sukanya belajarnya itu online, dari entah itu website atau itu dari YouTube, aku tuh tetap senang yang namanya mencatat. Makanya biasanya dari Talk to Me in Korean, kalau kalian udah lihat video yang di sebelah sini, aku tuh tetap ngeprint semua worksheetnya, karena aku tuh orangnya tipe-tipe yang suka banget nyatet. Jadi setelah aku print, aku coret-coret di situ, jadi kayak biar kerasa banget belajarnya. Dan meskipun aku sukanya online, tapi aku juga suka ngeprint semua-muanya atau mencatat semua-muanya, karena ya emang cara belajarku tuh seperti itu, aku sukanya tuh nyatet. Oke, lanjut. Setelah kalian yang pertama, kalian udah nentuin kalian sukanya tuh belajarnya offline atau online. Sekarang yang kedua adalah kalian harus belajar Hangul dulu. Jadi ini tuh kayak banyak banget yang nge-DM aku tanya kayak, bisa nggak sih belajar bahasa Korea tapi nggak belajar Hangul dulu? Maksud anda gimana ya? Jadi nggak bermaksud ngejudge guys, tapi pikir aja deh, coba kalian ke Korea, terus kalian belajarnya cuma romanisasi, dan kalian belajar romanisasinya kayak udah perfect banget, tapi pas kalian nyampe di Korea gimana? Kalian nggak ngerti apa-apa karena di situ nggak ada romanisasinya guys. Dan kalau misal kalian belajar romanisasinya terus kalian belajar kayak present tense, past tense, terus future tense, itu kalian pasti bingung juga gimana. Sebenarnya romanisasi itu kayak cuman membantu orang asing untuk bisa mengucapkan Hangul
biasanya ini digunakan untuk lagu-lagu gitu loh, dan itu nggak buat untuk orang-orang yang belajar bahasa Korea. Jadi kalian tuh harus belajar Hangul, karena kalau kalian nggak mau belajar Hangul, ya gimana mau bisa? I can't stress this enough bahwa kalian harus belajar Hangul, karena kalau kalian nggak belajar Hangul, itu kalian aja udah nggak bisa masuk ke level 1 yang ada di Talk to Me in Korean. Let alone kalian mau ke level 9 atau ke level intermediate. Pasti susah banget. Nggak susah sih, kalian pasti nggak bisa. Please, kalian harus belajar Hangul guys. Kalau kalian belum bisa belajar Hangul, keluar dari video ini sekarang juga. Kalian harus tonton videoku yang ada di sini, di playlist ini untuk Hangul. Setelah kalian nonton 4 itu, aku yakin kalian pasti bisa. Semangat! Oke, aku terdengar seperti agak kasar, tapi itu adalah kenyataan pahitnya bahwa kalian harus belajar Hangul. Contoh aja deh, jangan bahasa Korea, misal bahasa Jepang atau bahasa Mandarin. Kalau misal kalian nggak belajar aksara, kalau kalian nggak belajar huruf-hurufnya, kalian ke Jepang, kalian nggak ngerti gimana bacanya hiragana, katakana, sama kanjinya, gimana kalian bisa paham gitu loh. Aku aja yang udah bisa baca hiragana sama katakana, belum belajar kanjinya Jepang aja nggak bisa baca semuanya gitu loh. Please. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3, yaitu udah belajar Hangul nih, kalian harus belajar serius. Nah, ini kebalik lagi ke nomor 1, yaitu kalian sukanya belajar dari offline atau online, kayak dari buku atau dari website. Dan habis itu kalian harus cari buku atau website yang dia tuh ngajarinnya urut. Karena kalau misal kalian belajarnya kayak ngenjah-ngenjah, apa ya bahasa Indonesianya, kayak dari 1 terus ke 4 terus ke 2, itu kan kayak pasti kalian pusing banget kan. Jadi kalian harus cari yang urut. Dan kalau misal kalian tanya, Kak, kalau misal pakai lagu itu gimana sih belajarnya? Untuk pertama kali, it's a big no. Karena kalau misal kalian baca dari lagu, itu kayak gini deh, kalian coba lihat lagu dalam bahasa Inggris, itu liriknya kan kayak susah banget gak sih? Kayak banyak banget kata-kata kiasan. Dan bahasa Korea juga sama kayak gitu, banyak banget kata-kata kiasan. Kayak kalian tuh gak bisa paham suatu lagu kalau misal kalian cuma baca doang, dan artinya itu juga bukan arti sebenarnya. Dan ada beberapa kata-kata yang juga diganti-ganti untuk menyesuaikan dengan lagu tersebut. Nah, makanya untuk for the first timers, kalian jangan belajar dari lagu. Kalian belajar dari lagu kalau kalian udah ada di tengah-tengah belajar bahasa Korea, terus kalian pengen kayak spice up cara belajar kalian bisa pakai lagu. Dan kalau kalian pengen lebih efektif belajarnya, aku saranin kalian buat ngecek apakah kalian itu belajarnya melalui visual, audio, atau kinestetik. Jadi aku itu lebih ke audio sama visual, karena waktu itu aku pernah tes, itu hasilnya adalah visual itu 13, audio itu 12, dan kinestetik itu 9 kalau nggak salah. Jadi aku tuh lebih ke visual sama audio. Itulah kenapa bahwa kalau misal aku nulis-nulis itu kan kayak visual kan, aku melihat tulisan aku sendiri, itu aku lebih gampang belajarnya. Dan untuk audio, ketika aku dengerin Talk to Me in Korean atau aku dengerin video-video bahasa Korea yang ada di YouTube, entah itu kayak variety show TXT, variety show-nya BTS atau siapapun itulah, itu lebih gampang aku belajar bahasa Koreanya dibanding dengan kinestetik yang nilainya lebih rendah, yaitu ketika aku bergerak-gerak kayak apa ya, aku juga sebenarnya nggak terlalu paham sama kinestetik ini. Ya biasanya aku belajarnya melalui visual dan audio. Oke, yang selanjutnya adalah spice up. Aku tadi udah ngomong spice up, jadi sebenarnya spice up itu apa sih? Spice up itu kayak nge-mix cara belajar kalian. Jadi kalian udah belajar nih sampai tengah-tengah, terus kalian dilanda kebosanan. Jadi kalian harus belajar dari selain yang kalian udah pilih tadi. Apa sih? Jadi kalau misal kalian tadi udah milih antara kayak buku atau website, sekarang waktunya kalian untuk mencari resources lain untuk belajar bahasa Korea. Kalian bisa cek di sini kalau kalian bingung tentang dari mana aja sih belajar bahasa Korea selain dari website dan juga dari buku. Karena kalau nggak kalian bakalan bosan. Dan di tahap ini adalah di tahap dimana kalian bisa belajar pakai K-pop. Di sini aku nulis bahwa di sini ada drakor, lagu, variety show, dan juga berita. Aku sebenarnya jarang nonton berita sih, tapi aku suka banget sama yang namanya variety show karena aku apa ya, sukanya dari variety show adalah mereka itu lebih natural ngomongnya dan bener-bener daily life mereka itu apa yang mereka omongin dalam variety show. Karena variety show itu kan kayak nggak scripted yang kayak di drama. Kadang drama itu kayak susah banget bahasanya sama kayak lagu, tapi masih susahan lagu. Di drama itu kan kadang ada kata-kata kayak yang kiasan gitu kan, jadi itu kadang juga susah. Nah, udah ada gambaran belum buat belajar bahasa Koreanya? Aku pengen kalian untuk komen di bawah cara belajar kalian tuh yang kayak gimana sih?
entah itu offline atau online. Terus kalau offline ataupun online itu apa, dan kalian tipenya audio, visual, atau kinestetik. Dan kalian bisa share apapun di komen kalau misal kalian mau bantu teman-teman yang lain buat dapetin sumber-sumber pelajaran dalam bahasa Korea. Kalian bisa tulis, yuk kita bantu satu sama lain untuk belajar bahasa Korea. Alright guys, if you like this video, don't forget to like. Dan jangan lupa untuk selalu hit the notification bell ya, karena aku bakalan ngasih video terus setiap hari Selasa dan hari Jumat. Okay guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!